kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapat Radioland, bersama Baku Dapat Radioland. Simak siaran Bakudapa Radioland melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Halo, selamat sore kawan Dapa dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Eda Tukan kembali menemani sore kalian di program Kita Bercerita di Baku Dapa Radioland, Baku Sapa di Udara, Baku Ganda dalam Karya. Seperti biasa, kita akan ngobrol hal-hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi punya dampak yang besar untuk masa depan. Hari ini, Jumat 27 Maret 2026, kita akan sangat banyak bicara tentang bagaimana perjuangan aktivis perempuan muda yang menjaga tanah leluhur tanah Papua. Kita akan bicara soal tanah, hutan, dan martabat. Dan sosok-sosok yang berdiri paling depan saat kehidupan mereka terancam, yaitu para perempuan adat. Kawan Dapa sudah hadir bersama saya, seorang perempuan muda yang hebat dengan penuh energi dari rahim tanah Papua, sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk mengorganisir perempuan empur agar terus bersuara. Langsung saja kita sapa Kakak Maria Kebar. Halo Kakak Maria, apa kabar? Halo, selamat sore buat teman-teman. Apa nih, Rada kan? Baku Dapa. Baku Dapa. Iya, selamat sore semua. Eda. Selamat sore, dan di sana sudah mau malam tuh Kak Maria? Iya, jam 18:07 waktu Indonesia bagian timur. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, sebelum kita bicara lebih banyak, Kakak Maria perkenalkan diri dulu. Di mana bergerak dalam bidang apa dan sebagainya, walaupun kita dua sebaku kenal ya. Silakan Kakak Maria. Iya, baik. Terima kasih Kakak Eda Tukan. Terima kasih sekali sudah undang di dalam Baku Dapa di sini. Kenalkan teman-teman, nama saya Maria Kebar. Saya penggerak di tingkat tapak untuk perempuan adat, khususnya suku Empur, tapi juga untuk perempuan adat di tanah Papua, dan berbicara tentang hak-hak masyarakat adat, tidak hanya bicara tentang hak-hak masyarakat khususnya kaum perempuan, tapi yang terkandung di dalam masyarakat adat, manusia dan tanah Papua. Menarik ya. Jadi nih Kakak Maria, ini kan selain kesan pertama saya ketika bertemu Kakak Maria yang sangat bersemangat, tapi memang di profilnya Kakak Maria itu ada satu kalimat yang menurut saya itu menarik gitu ya, menarik dan kuat. Ada pernyataan untuk perempuan bukan hanya penjaga dapur tapi penjaga kehidupan. Kakak Maria bisa ceritakah bagaimana kemudian apa sih yang sebenarnya mendorong dan melatar belakangi gerakan Kakak Maria bersama teman-teman di tanah Papua? Iya, baik, terima kasih Kakak Eda. Sebenarnya model seperti saya ini banyak di tanah Papua. Bahkan teman-teman dari NTT juga ada, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Sumatera. Kalau pertanyaannya mengenai apa yang mendorong
penyelamatan terhadap manusia dan tanah Papua itu penting ya. Tidak ada di ruang-ruang politik saja, tapi bicara tentang perjuangan itu ada di ruang-ruang masyarakat adat. Dari lingkup-lingkup kecil, mama dong berkebun di kampung, tapi ada kebijakan-kebijakan besar yang sudah memagari kebun-kebun itu di kampung. Nah, ini satu diskriminasi, bukan hanya soal saya perempuan jadi saya tidak, tapi diskriminasi secara sistem masuk ke dalam ruang-ruang lingkup, ruang-ruang kehidupan untuk masyarakat di kampung. Iya, artinya kan pada dasarnya kan ini ruang hidup ya. Lagi-lagi kita bicara soal ruang hidup yang dirampas gitu. Dan menarik sekali gitu. Jadi bagaimana kemudian masyarakat adat hari ini gitu ya, hari ini dimanapun seperti yang Kakak Maria bilang gitu, bukan cuma di tanah Papua, tapi dimanapun di Nusantara ini, di Indonesia ini tuh kehilangan tanahnya. Dan ternyata kan juga itu bukan cuma soal kehilangan kita punya tempat makan, tapi identitas kita gitu ya. Saya pikir kita sepakat untuk hal ini gitu. Nah, bicara soal tanah Papua sendiri, kita tahu nih Kak Maria, tantangan di Papua itu kan juga banyak dan besar ya, tidak mudah gitu. Apalagi soal perampasan tanah seperti yang Kakak Maria ceritakan di awal. Nah, sebagai perempuan adat nih, apa saja sih bentuk tantangan dan intimidasi gitu yang sering dihadapi saat mencoba mempertahankan wilayah adat, dan bagaimana Kakak Maria dan teman-teman terus bergerak tanpa takut begitu. Artinya saya lihat nih kan terus bergerak dengan waktu kita ngobrol banyak tuh kan juga apapun yang kita punya kita bisa buat gitu ya. Kita jalan sama-sama dengan kekuatan kita yang ada di kolektif gitu, di komunitas. Itu sekarang di konteksnya tanah Papua. Iya, baik, terima kasih Kakak Eda. Kalau tantangan banyak sekali. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar, bagaimana mempertahankan tanah adat, sedangkan negara juga punya proyek-proyek yang luar biasa. Tapi mungkin saya ambil satu hal yang seragam, yaitu tantangannya bagaimana supaya masyarakat adat itu bisa sendiri berhak atas tanahnya. Ini negara punya kebijakan yang betul-betul harus ada. Kita tahu bahwa isu PSN, terus food estate, ini tanah Papua itu jadi lahan empuk, bukan hanya di wilayah 1 sampai 7 wilayah dengan petakan-petakan tertentu. Nah, ini tantangan. Saya punya orang tua di kampung yang dengan pengetahuan kontekstual, pengetahuan lokal mereka menjaga, sedangkan negara tidak memperhitungkan itu. Negara melihat bahwa itu bukan hitungan dan pemasukan untuk negara. Negara melihat pendapatan, negara melihat income, negara tidak melihat kau punya aturan adat, negara tidak lihat kau tanam kasbi berapa hektar, negara tidak peduli. Gitu. Itu tantangan utama. Kalau saya pikir yang kecil-kecil kayak masing-masing kembali ke dalam suku, masing-masing kembali ke dalam kebun, itu bisa hal-hal yang bisa kita atasi secara perlahan-lahan. Tapi tantangan yang paling berat yaitu ini seakan-akan kami bukan pemilik asli dari tanah adat kami, kemudian dengan genjatan senjata militerisme masuk memaksa masyarakat adat untuk betul-betul melepaskan tanah-tanah adatnya. Itu tantangan. Masyarakat tidak punya senjata, masyarakat hanya punya kebun, masyarakat hanya punya pacul, begitu. Ya, menarik ya. Ternyata tuh dari ceritanya Kak Maria ini kan sebenarnya tantangan tuh kan ada eksternal dan internal. Dan tadi Kak Maria sudah omong banyak soal tantangan terbesar gitu. Tapi yang tadi misalnya ada juga tantangan di dalam yang sebenarnya juga bisa kita selesaikan pelan-pelan. Itu kira-kira macam bagaimana yang digambarkan kayak tantangan internal gitu kan. Sebenarnya juga paling penting tuh kita sama-sama baku jaga, baku dukung toh. Maksudnya baku gandeng di dalam kita baru kemudian melawan tantangan-tantangan besar ini gitu. Itu bagaimana sih situasinya tuh yang Kakak Maria dan kawan-kawan hadapi? Betul, membangun kesadaran. Oh, menyala. Betul. Gimana tuh? Jadi membangun kesadaran sesama perempuan, membangun kesadaran sesama suku. Papua ini kan bukan hanya satu suku ya, lebih dari 200 sampai 300 suku dengan satu volume suara yang seharusnya seirama. Misalnya jangan saya di Tambrau berbicara tentang ini kemudian tidak ada dukungan dari teman-teman di tempat lain. Jadi untuk mempertahankan eksistensi perempuan pur, perempuan adat dari Tambrau ya
saya harus memperlihatkan kerja-kerja kolektif di dalam lingkup saya dulu. Itu menjadi data, itu menjadi acuan untuk di mana saya berada untuk memperjuangkan hak dari tanah saya di kolaborasi kerja-kerja kolektif bersama teman-teman perempuan adat dari misalnya suku Moi, misalnya perempuan Maibrat, perempuan dari Ayu, perempuan Bovendigul. Nah, mungkin pada tahap ini belum ada tingkatan perempuan Papua untuk sama-sama berdiri untuk satu tanah wilayah Papua ini. Tapi ya harapan besarnya sampai ke sana. Harapan besarnya adalah kemudian gerakan-gerakan yang kita lakukan di tingkat tapak ini kemudian membuat volume suaranya jadi sama ya. Kalau tadi pakai analoginya tuh volume suaranya jadi sama gitu. Kak Maria, kalau boleh cerita begitu, pernah tidak sih mengalami intimidasi, apalagi perempuan muda macam kau nih? Ini kan berdiri paling depan, pegang pengeras suara gitu kan. Kalau kita cari Maria Kebar tuh kan munculnya itu begitu. Ada tidak sih pengalaman-pengalaman macam itu? Artinya kan gini ya, ini penting gitu untuk kawan Dapa karena banyak juga pendengar kawan Dapa tuh orang muda, Kak Maria. Orang muda seumuran kita-kita ini dan juga perempuan gitu. Pengalaman Kak Maria tentu saja pasti menginspirasi dan menyemangati juga gitu teman-teman lain bahwa oh ternyata kita masih tetap bergerak kok gitu. Pernah tidak sih punya pengalaman macam-macam begitu tuh? Silakan. Banyak, woi. Banyak karena mana tuh? Kemarin bulan Februari kami baru melakukan penolakan PSN di Lembah Kebar. Itu konsolidasi dan rekonsiliasi selama 4 bulan. Bahkan mungkin 5 bulan dari sebelum masuk 2026. Jadi pakai metode para bicara orang dengan sembunyi-sembunyi petak umpet. Begitu. Kami yang lebih tahu suku kami yang lebih tahu bagaimana petakan wilayah adat kami, dan kami tahu orang-orang ini yang tidak sepaham dengan kami tahu kami bergerak di mana. Tidak mungkin saya cerita semua di sini, rahasia bocor, perjuangan terhambat. Siap. Kok terada usah cerita semua sudah, tapi omong saja sedikit-sedikit. Terus. Artinya dalam menghadap itu kan teman-teman tuh dari yang kita lihat begitu ya, teman-teman tuh gas terus begitu, bergerak terus gitu. Bagaimana sistem baku jaga di sana? Artinya Kak Maria dan teman-teman perempuan dan juga teman-teman muda lainnya tuh kan memperjuangkan tanah Papua dan menghadapi tantangan-tantangan besar tadi gitu, dan untuk kemudian menjaga semua itu supaya gerakan ini terus jalan tuh teman-teman merawat seperti apa sih cara merawat gerakan kolektif tingkat tapak tuh seperti apa sih? Apalagi kan kalau anak muda tuh kan kita pernah baca cerita ya, kalau anak muda tuh juga cepat putus asa juga gitu kan, atau juga mudah goyah juga kalau kemudian situasi-situasi itu jadi cukup sulit gitu. Itu bagaimana teman-teman merawatnya? Iya, baik, terima kasih Eda. Jadi kalau bilang perjuangan di Papua ini, kalau hanya bicara soal masyarakat adat itu kayaknya dia kecil begitu, karena ada luka lapis luka dari tahun bahkan abad di atas tanah Papua ya. Jadi intinya kami di seluruh tanah Papua punya luka yang sama begitu. Kami dijajah, kami diintimidasi. Kalau tidak mungkin saya punya luka terus saya tidak menggandeng yang luka sama dengan saya begitu. Punya satu frame yang sama, punya satu cerita yang sama. Kami tidak berdiri untuk melawan negara, tidak. Kami berdiri untuk mengembalikan semua hak-hak kami. Dibangun dari diskusi-diskusi, dibangun lewat nyanyian. Kami orang Papua ada 3 hal yang biasa paling menggebu-gebu ketika berbicara soal perjuangan. Itu menyanyi, pipa, gitar, musik, lagu-lagu daerah Papua itu dihidupkan, kemudian budaya, kemudian diskusi tadi, dan banyak lagi. Sastra juga dilibatkan, kemudian orasi-orasi, penolakan-penolakan, harga-harga sayur yang tidak selaras dengan distribusi yang tidak memadai. Kami melihat semua itu, tidak hanya bicara soal kita tolak tapi solusi apa yang kita berikan untuk kepentingan kelompok begitu. Kalau hanya modal suara dan penolakan, sedangkan punya solusi apa? Gitu. Kalau di Kebar kemarin
ini sudah sekitar 1 tahun berjalan, ada kelompok-kelompok Noken. Itu dari komunitas perempuan Pura sendiri, saya yang ketua. Itu kami bentuk kelompok-kelompok Noken. Kelompok-kelompok Noken ini kolaboratif, ada mama-mama, ada anak-anak muda. Di dalam itu mereka belajar sambil merajut, menganyam, kemudian pasarnya kita cari, begitu. Mari kita bantu jual, Kak. Kita dua kan super Boleh. ngomong ini barang tuh sayang. Oke. Ya, jadi ternyata tuh memang merawat itu mulai dari kemudian memang mengenali identitas ya. Lagi-lagi itu ya, mengenali identitas budaya gitu. Karena semua yang berakar dari budaya dan identitas kita sendiri tentu saja kemudian akan mendorong kita lebih kuat lagi untuk memperjuangkan ini gitu. Dan tadi menarik ya kawan Dapa bahwa yang kita perjuangkan itu bukan cuma hal-hal yang besar yang kita lihat gitu ya, yang kita lihat di banyak media, tapi juga hal-hal yang ada di dekat kita gitu. Contohnya tadi soal harga sayur gitu ya, yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari itu juga harus diperjuangkan gitu. Tapi ya itu tadi harus ada solusi ya. Orang muda atau siapapun itu ketika kita bicara, kita kritik, itu tentu saja kita juga harus menawarkan solusi gitu. Dan menarik tadi ada cara merawat yang lain adalah diskusi yang dilakukan rutin oleh teman-teman untuk bagaimana kemudian membangun pemikiran kritis gitu ya. Oke. Kawan Dapa pasti penasaran toh dengan cerita Kakak Maria Kebar, karena tadi ternyata beliau juga menginisiasi kelompok Noken dan bagaimana mereka bergerak gitu ya, dengan sumber daya apa mereka melakukannya. Kita akan dengarkan cerita Kakak Maria Kebar setelah mendengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. Oke, kawan Dapa, kembali lagi bersama Kakak Maria Kebar di Kita Baca Cerita. Pasti penasaran bagaimana Kakak Maria Kebar dan kawan-kawan membangun gerakan kolektif di Tapak, di tanah Papua. Salah satunya tadi komunitas Noken yang mereka kerjakan di sana. Tapi selain komunitas Noken ini kan sebenarnya Kak Maria juga bersama teman-teman tuh juga menggelar festival-festival budaya ya. Dari beberapa tahun terakhir gitu. Boleh ceritakah ke kawan Dapa bagaimana sih proses pengorganisasian kerja ini di sana, dan bagaimana teman-teman mendapat sumber daya gitu, karena kan banyak yang kita lihat gitu ya, bikin festival tuh kan kalau ada dana toh ada dana, kalau tidak ada lolos proposal program mana begitu toh Kakak Maria Kebar. Jadi bagaimana, apakah teman-teman di sana juga mendapat akses itu untuk mendukung kerja teman-teman untuk menggelar festival tadi atau pesta rakyat gitu kita sebutnya ya? Atau ternyata teman-teman juga punya sumber daya lain gitu selain ruang-ruang seperti itu? Bolehkah berbagi dengan kawan Dapa? Silakan Kakak Maria. Terima kasih Kakak Eda, pertanyaan sensitif. Oke. Kayaknya dari tadi sensitif Ini paling sensitif karena ketika berbicara tentang donor, berbicara tentang dana, berarti berbicara tentang apa betul mereka berjuang atau begitu. Baik, sensitif banget. Sensitif. Ya. Bagaimana tuh? Ya, memang 2025 1 tahun terakhir ini 2025 ya. 2026 ini kita ada Sang Festival Lembah Kebar nanti. Itu di bulan Agustus. Nah, tapi Festival Lembah Kebar itu tingkat keberhasilannya atau tingkat konsolidasinya dari pas Hari Masyarakat Adat kemarin 2025 di Parade. Itu parade adat
di wilayah 3, teman-teman pemuda adat di wilayah 3. Jadi Eda, di Papua ini ada 7 wilayah. Oke. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 sampai wilayah 7 itu dibagi berdasarkan suku-suku yang berdekatan di situ. Oke. Kalau kami ada di wilayah 3. Wilayah 3 tuh ada masuk beberapa provinsi termasuk Papua Barat Daya. Oke. Itu satu provinsi itu bisa ada ribuan suku di daerah, puluhan ribu suku di dalam begitu. Dengan banyak bahasa. Ya. Iya, kalau ditanya mengenai bagaimana mengakses dana, kami kerja bersama. Waktu di pemuda adat, kami manfaatkan jaringan yang ada, jaringan di tingkat daerah, entah itu penggunaan dana hibah yang sebenarnya tidak diputuskan, tapi kami memaksa kepada pemerintah daerah. Lalu ngeri. Terus. Kemudian waktu parade itu juga festival untuk apa sih? Untuk mengangkat identitas, untuk mengangkat harkat martabat orang Papua. Tapi ada pemasukan bagi mama-mama pengrajin, entah itu pengrajin noken atau benda-benda budaya lainnya, begitu. Kemudian kalau kemarin kami buat festival noken, konser noken di kampung itu di VF Kabupaten Tambrau. Itu karena kami sudah jalan sekitar 6 bulan bentuk forum, kemudian 5 suku besar di Kabupaten Tambrau. Jadi kami punya bangun jaringan dengan pemerintah daerah, dengan bank, bahkan kami punya tenda waktu itu dari polisi, dan itu gratis. Memanfaatkan sumber daya dan jejaring itu penting, semua yang ada, iya, begitu. Tapi isu bagaimana mempertahankan tanah adat, bagaimana membuat untuk eksistensi perempuan adat, masyarakat adat itu tetap eksis, tapi berkolaborasi dan dengan ide-ide kreatif, begitu. Ide-ide kreatif. Anak muda ini kan suka musik, anak muda ini suka yang euforia, movement sebentar. Karena kalau diskusi ya pasti tidak banyak, 1-2 orang anak-anak muda yang betul-betul saja peduli tentang tanah adatnya. Tapi kalau bilang konser, tetap semua datang. Yospan semua datang. Yospan itu pasti rame. Begitu, Eda. Jadi bangun jaringan juga dengan teman-teman LSM, NGO beberapa ya. Saya kasih tanda kutip beberapa, Eda. Begitu. Ini agak sensitif juga nih respon terakhir dari Kakak Maria ini. Beberapa itu maksudnya apa? Beberapa. Bagaimana sih? Artinya kan tidak mungkin Kakak Maria tidak perlu yang kayak cerita terlalu dalam gitu ya. Tapi kenapa sih kemudian ada pernyataan beberapa saja begitu? Itu apakah kemudian ada urusan kepentingan kah atau apa sih sebenarnya makanya kemudian seperti beberapa itu gitu? Apa sih output dari Pak SK Kemenkumham tentang tanah adat? Apa output dari itu? Coba kasih tahu saya. Ketika penelitian atau pemetaan datang, tanah adat kami orang masuk, kemudian mereka tahu semua seluk-beluk di dalam. Apakah itu menjadi satu produk hukum yang mengikat untuk tanah adat itu tetap ada, atau bagaimana? Sedangkan kalau di dalam Papua sendiri khusus ya, kalau di Tambrau itu bukan hanya Tambrau tapi satu tanah Papua ini, apa yang ada dalam rumah adat itu sulit sekali untuk kami bocorkan ke orang di luar. Begitu. Jadi kalau bicara tanah adat itu hak rumah adat begitu. Ada beberapa hal gitu ya, ada hal-hal, bukan beberapa ya, ada hal-hal yang itu hanya boleh dibicarakan di dalam lingkaran kalau kita duduk omong adat begitu ya, tapi tidak semua kemudian kita bicarakan. Saya pikir ini juga menarik ya, ini bukan cuma soal bagaimana pemerintah datang mendata, tapi bagaimana kita sendiri gitu loh Kakak Maria. Maksudnya kan kalau bicara soal tantangan internal, ya banyak juga dari kita yang kemudian pergi sekolah, dia datang riset, pertanyaannya kan hasil riset dia bawa kemana? Iya toh, dia bawa kemana? Dia punya pertanggungjawaban moral dan adat untuk bawa pulang itu yang dia dokumentasikan tuh seperti betul, apa? Itu kan jadi pertanyaan kita selalu gitu ya kepada orang-orang dan itu pun gimana tuh? Ini ada banyak sekali profesor, doktor di Indonesia, banyak sekali. Itu di Papua juga sudah bilang ya, begitu. Tapi laboratorium alaminya di mana? Pasti di tanah adat. Yoi. Ya, pasti di tanah adat, begitu.
Misalnya saja, kamu datang teliti tentang hutan sagu atau teliti tentang tumbuhan endemik di Sukumpur. Terus kamu ke sana itu jadi data absolut untuk mendapatkan sebuah gelar. Ya. Terus bagaimana dengan masyarakat adat yang punya ilmu itu? Bagaimana itu kawan Dapa yang mendengarkan? Iya, tak? Betul. Kamu seakan-akan membeli atau meraup kekuasaan jabatan nama besar dengan pengetahuan kontekstual masyarakat adat. Kemudian apa yang kamu perjuangkan? Yes. Itu saya sepakat bahwa pertanyaan macam ini itu harus terus kita suarakan gitu ya, kepada siapapun termasuk diri kita sendiri gitu. Iya. Kenapa kepada diri kita sendiri? Menurut saya sebagai orang muda yang bergerak di tapak, ujian dan cobaan, godaan juga banyak tuh Maria sebenarnya. Kok ketawa? Ya toh, ujian dan cobaan tuh banyak sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian selalu mempertanyakan peran saya, posisi saya di masyarakat adat, sebagai masyarakat adat tuh seperti apa dan kenapa saya bersuara. Itu hal yang menurut saya juga bagian dari merawat tadi ya, merawat isi kepala tapi juga isi hati kita. Dan tadi menarik, sebenarnya itu cocok juga gerakan-gerakan yang Maria dan teman-teman lakukan di tanah Papua, sama seperti konteksnya kami, saya tinggal di NTT misalnya, teman-teman di Koalisi Kopi ya, kita pernah cerita soal itu gitu, yang juga bersuara melalui kesenian, kebudayaan, itu menarik. Dan saya pikir kalau kita semakin kuat membangun kolaborasi, terhubung macam begini, sebenarnya juga suaranya juga semakin kencang begitu. Dan saya sepakat sebenarnya kita festival atau apapun namanya itu, tapi kehidupan masyarakat, kebudayaan kita dirayakan setiap hari oleh kita sendiri, itu juga bagian dari narasi yang sesungguhnya gitu ya. Ya bagaimana bisa kemudian orang-orang membawa cerita ini tapi dia tidak kembalikan itu. Waktu itu kan kita pernah mendengar cerita banyak sekali ya, orang mengambil data dan segala macam, dan ternyata itu cukup berbahaya ya buat siapapun, bukan cuma masyarakat adat tapi siapapun gitu. Kakak Maria Kebar tercinta, dari semua perjuangan dan pernyataan-pernyataan kritis ini, sebenarnya satu penasaran, dan saya yakin kawan-kawan Dapa ini juga penasaran. Ini kita balik lagi ke awal gitu kan. Tadi kok perkenalkan diri tapi singkat-singkat saja, macam ada laporan ke apa begitu ya. Sebelum kau ada di Tapak, sebenarnya hidupmu tuh seperti apa sih Maria Kebar? Karena kita seumuran ya Beb. Jadi sebenarnya itu seperti apa sih perjalanan spiritualmu sampai menemukan bahwa saya berdiri bersama perempuan adat untuk tanah Papua. Kau cerita sedikit dulu supaya orang makin ingat kok tuh Kak. Silakan. Baik. Sebelum saya cerita ke dalam, ini ada satu narasi yang ingin saya bagi. Ya. Bagi kami orang Papua, gelar itu bisa didapat. Siap. Sekolah juga bisa didapat. Tidak sekolah juga bisa didapat. Siap. Gojek juga bisa. Gali-gali parit juga bisa. Siap. Iya toh, itu dengan usaha. Tapi ada yang dianugerahi itu. Dianugerahi langsung dari alam semesta. Itu adalah marga dan keabsahan orang Papua itu sendiri. Dia mau sekolah kah, dia mau tidak sekolah kah. Tapi kalau dia lahir sebagai orang Papua, berarti dia berhak untuk dia punya tanah adat. Begitu. Jadi saya mau peluk koy. Bergetar sama hati. Bergetar di situ Medan. Jadi kalau bilang pertanyaan itu pertanyaan yang cukup ribet juga, karena sebelum ada di gerakan seperti memperjuangkan masyarakat ini, ya saya seperti perempuan lainnya ingin bekerja, punya penghasilan, memiliki rumah tangga yang pokoknya ya normal. Bukan saya bilang ini tidak normal ya, ini juga normal. Jangan ngomong begitu. Tapi ketika TSN masuk di Lembah Kebar dari 2012 sampai dengan 2016, saya memutuskan untuk terjun bebas dan terjun langsung untuk membela hak-hak masyarakat adat, khusus dari Lembah Kebar, Sukumpur. Tahu-taunya ternyata Empur tidak bisa berdiri sendiri karena Empur bagian dari tanah Papua. Yang tadi saya bilang 200 sampai 300 suku. Ya. Begitu udah. Artinya bahwa dalam perjalanan yang cukup panjang itu, sebenarnya secara pribadi, apakah saat ini, karena kan sebagai penggerak gitu ya,
kita tentu harus yakin pada apa yang kita pilih, baru kemudian kita pun teman-teman juga yakin dan kita begitu. Atau kalau sebagai yang berdiri paling depan begitu. Kok masih merasa tergoda kah atau Tidak ada. tidak ya? Malah saya ngajak Sudah dulu. sudah yakin dengan itu semua ya? Saya ngajak dong semua, kau mau PS, kau mau ASN kah, kau mau Polri kah, kau mau siapa kah. Kau harus berjuang untuk tanah Papua. Jangan kau tertawa ya, dah. Maksudnya ini memang live, tapi saya bicara ini jujur. Lo jangan ketawa juga, coba kau ngomong dulu serius. Mari kita agak tenang begitu. Silakan Mar. Ya, jadi tidak peduli. Bukan saya yang tergiur. Tidak, Ya. orang harus tergiur dengan ini karena ini perempuan seksi. Kalau bicara tentang tanah Papua itu perempuan seksi. Jadi Oke. negara juga mau. Terus apakah masyarakat adat di Papua harus diam? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, menarik. Artinya siapapun engkau dengan gelar apapun sebagai orang Papua, sebagai anak tanah Papua, kau harus bergerak begitu ya. Tadi sebenarnya saya tanya sedikit, tapi itu lebih kepada gerakan gitu. Dan sebenarnya Kak Maria juga sudah cerita juga ya terkait anak muda ini tidak banyak yang suka diskusi-diskusi begitu ya, diskusi-diskusi serius begitu, dan mereka lebih suka konser gitu. Seefektif apa sih suara kita melalui proses-proses kreatif gitu ya? Karena ternyata tuh diskusi itu tidak banyak diminati lagi gitu. Justru orang lebih meminati sesuatu yang lebih santai, lebih menyenangkan bisa jadi, atau lebih menghibur bisa jadi gitu ya, karena model-model seperti kesenian, konser dan lain-lain gitu. Sejauh teman-teman bergerak dengan pendekatan itu, seefektif apa sih sebenarnya upaya teman-teman untuk mengajak yang lain membangun kesadaran bersama melalui proses kreatif itu? Orang Papua itu kan terikat dengan marga. Setiap orang Papua di tanah Papua punya marga, berarti dia punya tanah adat. Oke. Begitu. Yang terkait tanah adat berarti dia sejual. Siap. Betul. Betul. Jadi kalau membangun ke dalam, membangun kesadaran dan tadi dengan konser itu bukan hanya konser. Kalau saya bilang konser pasti ada pikir ada musik, ada artis. Konser itu tapi konser begitu. Begitu juga, tapi ada yang lain dong, konser di jalanan, pegang mic, penolakan segala macam, orasi itu konser. Siap. Begitu. Itu juga bagian dari konser. Oke. Kemudian, kemudian apa? Ada lagi membangun kesadaran ke dalam sesama anak-anak muda Papua. Karena kalau saya mau ajak saya teman, dia juga punya marga. Dia punya tanah adat. Gitu. Hari ini PSN merajalela dengan beratus-ratus hektar di Merauke, Papua Selatan. Ya. Dan sudah dijadikan film, ada filmnya itu Pesta Babi. Teman-teman di seluruh tanah Papua hari ini dengan gerakan apapun, mau literasi apa, diputarkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa tadi menjaga tanah itu penting. Tapi melawan ke atas ini kan tuh melawan sistem. Dan itu tidak mungkin saya cerita di sini Eda. Kalau saya cerita tentang kalah. Sepakat. Saya sepakat sekali. Nanti kita dua ketemu di Lembah Kebar, baru kita udah bakal ngomong. Iya. Oke, baik Kakak Maria, seru dan menegangkan sebenarnya ngobrol sama Kakak Maria, walaupun kita dulu ketawa-ketawa, tapi saya yakin sebenarnya kau bergetar, saya juga bergetar gitu, dan kawan dapat juga bergetar mendengarkan ini. Tapi biar kita lebih santai, mari kita dengarkan satu lagu dulu, baru kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kakak Maria Kebar. Selamat mendengarkan. Ini part terakhir katanya. Tadi itu belum. Oke, kawan dapat semua. Setelah mendengarkan satu lagu, tentu saja kita sudah di penghujung acara sebenarnya, sudah di penghujung segmen kita, dan mungkin tidak akan panjang karena di Papua semalam ya, sejamnya makan malam begitu kan? Semalam.
Semalam, semalam. Oke. Semalam. Ya. Jadi buat kawan Dapa yang sedang dengar kita bercerita sore malam hari ini, mungkin banyak yang merasa isu tanah adat itu jauh. Tapi ada juga saya yakin yang sedang mendengarkan yang merasa itu sangat dekat dengan dia. Karena tadi ya, selama kau punya marga, selama kau tahu kau pun tanah dan ruang hidup di mana, kau adalah masyarakat adat begitu. Tapi sebenarnya keamanan pangan dan kelestarian hutan di Papua itu jantungnya kita semua sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya perjuangan teman-teman Kakak Maria dan kawan-kawan di tanah Papua harus menjadi perjuangan kita bersama dimanapun kita berada. Sebaliknya, perjuangan kita di ruang hidup kita di Nusa Tenggara Timur kah, di Sumatera kah, di Kalimantan kah, atau dimanapun juga bagian dari perjuangan bersama teman-teman Papua. Kak Maria Kebar, apa pesan kakak buat anak-anak muda atau sesama perempuan di seluruh Indonesia terkait perjuangan yang sedang kita bicarakan hari ini? Baik, terima kasih Kakak Eda. Dan terima kasih untuk ruang yang sangat luar biasa sekali, singkat, tapi ini bermakna. Saya sedikit terharu karena diberikan ruang untuk berbicara di sini walaupun berapa menit. Saya pastikan bahwa pesannya sampai. Sampai. Kalau teman-teman merasa bahwa Papua bagian dari NKRI, Papua bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, karena terlepas dari perjuangan ini, Papua sudah memberi makan banyak suku bangsa. Kami tidak rasis untuk setiap suku bangsa Nusantara yang datang di tanah Papua. Jadi ini adalah perjuangan bersama. Tanah ini menarik semua keluarga, teman-teman dari NTT, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Aceh, untuk datang sama-sama di tanah Papua. Ini bukan pernyataan rasis, tapi kami berharap bicara tentang tanah, jangan orang langsung berpikir bahwa itu makar. Bicara tentang pembahasan tanah Papua, tidak. Tapi ada hal-hal prinsip hak-hak masyarakat adat di dalam yang sudah terintimidasi oleh sistem oligarki kapitalis dari negara ini. Jadi saya sangat berharap untuk seluruh teman-teman di Nusantara untuk sama-sama membantu hentikan rasisme di tingkat-tingkat dasar, hentikan rasisme terhadap orang Papua. Kalau tidak bisa bentuk seperti bersuara di mana, tapi hentikan rasisme. Begitu. Hentikan rasisme karena Papua tidak rasis untuk Nusantara. Kalau Papua rasis, kami menutup lumbung pangan di tanah Papua. Jadi pesannya itu, tolong bantu kami dengan hentikan rasisme di Nusantara untuk orang Papua yang sering dikatakan kulit hitam rambut keriting. Dengan begitu kami merasa bahwa kami bagian dan kami dihargai tanpa harus terlibat langsung. Wow. Artinya saya boleh mengulang lebih sederhana gitu ya. Orang Papua bukan rasis, tidak rasis, tapi mari kita hentikan rasisme ya. Dan itu tuh terjadi di mana-mana ya, kawan Dapa, di mana-mana. Bahkan sebenarnya bukan cuma orang Papua yang mengalami itu. Padahal apa salahnya sih keriting hitam gitu kan, cantik juga ini, cakep juga ini, menyala juga ini gitu ya. Nah, jadi apa hubungan? Minta maaf Eda. Pasti bilang apa hubungannya rasis dengan tanah adat? Oh, berhubungan sekali. Betul. Itu berhubungan sekali. Kita saling menghargai ya, saling menghargai orang yang memiliki tempat, menghargai orang yang punya hak wilayah adat, dengan tidak mengata-ngatai orang tersebut, itu secara langsung sudah mendukung pembebasan bagi hak-hak masyarakat adat. Sesederhana mulai dari situ ya Kakak Maria. Oke. Iya. Terima kasih Kakak Maria untuk pesan dan harapannya kepada, saya pikir bukan cuma orang muda ya, kepada siapapun yang mendengarkan ini, siapapun yang datang ke tanah Papua atau siapapun yang kemudian mengenal Papua dan orang-orangnya. Tidak terasa nih kawan Dapa, sudah hampir 1 jam kita bercerita bersama Kakak Maria Kebar. Terima kasih banyak Kakak Maria Kebar sudah berbagi api semangatnya sore sampai malam ini. Luar biasa perjuangannya untuk bisa ketemu di Baku Dapa Radio Line walaupun harus warawiri dulu. Terima kasih juga buat teman-teman di tanah Papua yang ikut mendengarkan Baku Dapa Radio Line. Tetap kuat untuk perjuangan di tanah Papua kawan-kawan. Kita sama-sama, kita suarakan sama-sama, kita baku jaga.
Kawan Dapa, itu tadi obrolan kita di Kita Bacarita. Ingat, tanah adalah martabat dan selama perempuan masih berdiri menjaga, harapan itu akan selalu ada. Saya Eda Tukan pamit undur diri, terus dengarkan kita di Baku Dapa Radio Line, Baku Sapa di Udara, Baku Ganda dalam karya. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih Kakak Maria Kebar, terima kasih kawan Dapa. Kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radio Line, bersama Baku Dapa Radio Line. Simak siaran Baku Dapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.